Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi dinamika kependudukan Indonesia. Oke, kita mulai dengan 1. Persebaran penduduk Indonesia. Pengertian. Persebaran penduduk adalah penyebaran jumlah penduduk pada suatu wilayah. Persebaran penduduk Indonesia masih belum merata, karena penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, di mana saat ini Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan jumlah 158 juta jiwa, berbanding terbalik dengan Pulau Papua yang memiliki jumlah penduduk terjarang di Indonesia dengan jumlah 5,6 juta jiwa. Faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. 1. Kondisi fisik wilayah. 2. Kesempatan kerja. 3. Infrastruktur. 4. Kesuburan tanah. 5. Aktivitas ekonomi. 6. Sejarah perkembangan wilayah. Kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi yang menjadi faktor terbesar dalam persebaran penduduk di Indonesia. Ini disebabkan Pulau Jawa menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dampak persebaran penduduk tidak merata. 1. Ketimpangan pembangunan. 2. Kepadatan di kota-kota besar. 3. Kesenjangan ekonomi antar wilayah. 4. Ketimpangan pelayanan publik. Persebaran penduduk yang tidak merata adalah kondisi ketika jumlah penduduk terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara wilayah lain memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit. Di Indonesia, penduduk lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa dibandingkan wilayah seperti Papua atau Kalimantan. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti 4 dampak persebaran penduduk tidak merata yang sudah disebutkan tadi. 2. Kepadatan penduduk. Pengertian: kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Jenis kepadatan penduduk. 1. Kepadatan aritmatik. Kepadatan aritmatik adalah ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk rata-rata pada setiap satuan luas wilayah, tanpa memperhatikan apakah wilayah tersebut dapat dihuni atau dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. 2. Kepadatan fisiologis. Kepadatan fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian produktif, lahan yang dapat digunakan untuk bercocok tanam, di suatu wilayah. 3. Kepadatan agraris. Kepadatan agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian produktif di suatu wilayah. Dampak kepadatan penduduk yang tinggi. 1. Kemacetan. 2. Permukiman kumuh. 3. Polusi. 4. Pengangguran. 5. Berkurangnya ruang terbuka hijau. Kepadatan penduduk yang tinggi adalah kondisi ketika jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah sangat besar dibandingkan dengan luas wilayahnya. Ini bisa dilihat dari fenomena-fenomena kependudukan di kota-kota besar, seperti kota Jakarta dan Bandung. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu 1. Kelahiran, natalitas, pengertian. Fertilitas adalah kemampuan penduduk menghasilkan kelahiran hidup. Faktor yang mempengaruhi: 1. Usia perkawinan. 2. Pendidikan. 3. Pendapatan. 4. Budaya. 5. Program keluarga berencana. 6. Kesehatan reproduksi. Dampak kelahiran tinggi. 1. Pertumbuhan penduduk cepat. 2. Meningkatnya kebutuhan pendidikan. 3. Meningkatnya kebutuhan kesehatan. 4. Bertambahnya beban pembangunan. Pada umumnya, negara-negara berkembang dan negara miskin memiliki persoalan nasional yang hampir sama, yaitu tingkat kelahiran yang tinggi. Angka kelahiran tinggi tadi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga negara-negara tersebut terancam dengan persoalan angka pengangguran terbuka yang sangat tinggi. 2. Kematian, mortalitas. Pengertian: mortalitas adalah tingkat kematian penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Faktor penyebab: 1. Penyakit. 2. Bencana alam. 3. Kecelakaan. 4. Kualitas layanan kesehatan. 5. Gizi.
Dampak mortalitas. 1. Berkurangnya jumlah penduduk. 2. Berubahnya struktur umur penduduk. 3. Berpengaruh terhadap angka harapan hidup. Persoalan mortalitas di Indonesia merupakan persoalan yang sampai saat ini belum mampu dituntaskan. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan masih menjadi momok kematian di negeri ini. Ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kematian diakibatkan keterlambatan penanganan, khususnya di daerah-daerah pelosok. 3. Migrasi. Pengertian. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Jenis migrasi. 1. Migrasi internal. Contoh imigrasi internal yaitu urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Biasanya diselenggarakan oleh pemerintah. Ruralisasi. Ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa, baik secara sementara maupun permanen. 2. Migrasi internasional. Contoh imigrasi internasional yaitu imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara untuk menetap sementara atau permanen. Emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk menetap. Remigrasi. Remigrasi adalah kembalinya penduduk ke negara asal setelah beberapa waktu tinggal di negara lain. Faktor pendorong, lapangan pekerjaan sempit bencana, konflik, pendidikan, faktor penarik, kesempatan kerja, pendapatan tinggi, fasilitas lengkap, pendidikan lebih baik, dampak migrasi. 1. Dampak positif, pemerataan tenaga kerja, meningkatkan ekonomi daerah tujuan, transfer pengetahuan. 2. Dampak negatif, kepadatan kota, kemacetan, permukiman kumuh, pengangguran. Migrasi terjadi karena adanya faktor pendorong serta faktor penarik. Migrasi memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Migrasi penduduk merupakan proses perpindahan penduduk yang terjadi secara alami dengan alasan-alasan tertentu. Di sebagian negara, khususnya negara maju, migrasi penduduk dari luar negara sangat tinggi. Ada yang beralasankan politik, perang dan ekonomi. 4. Urbanisasi. Pengertian. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota. Penyebab urbanisasi. 1. Kesempatan kerja. 2. Pendidikan. 3. Fasilitas kesehatan. 4. Modernisasi. Dampak positif urbanisasi. 1. Pertumbuhan ekonomi kota. 2. Peningkatan tenaga kerja. Dampak negatif urbanisasi. 1. Kemacetan. 2. Kriminalitas. 3. Permukiman kumuh. 4. Pencemaran lingkungan. Urbanisasi memberikan manfaat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan tenaga kerja, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, pengangguran, permukiman kumuh, kriminalitas, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan yang merata antara desa dan kota, agar urbanisasi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. 5. Bonus demografi. Pengertian. Bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Syarat memanfaatkan bonus demografi. 1. Pendidikan berkualitas. 2. Lapangan kerja tersedia. 3. Kesehatan yang baik. 4. Produktivitas tinggi. Peluang bonus demografi. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Inovasi meningkat. 3. Investasi berkembang. Tantangan bonus demografi. 1. Pengangguran. 2. Ketimpangan ekonomi. 3. Kualitas SDM rendah. 6. Piramida penduduk. Pengertian. Piramida penduduk adalah grafik yang menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Jenis piramida. 1. Piramida penduduk muda, ekspansif. Piramida penduduk muda, ekspansif adalah bentuk piramida penduduk yang memiliki bagian dasar sangat lebar dan semakin menyempit ke bagian atas. Bentuk ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun
jauh lebih besar dibandingkan kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Ciri-ciri. 1. Bentuk menyerupai segitiga dengan dasar sangat lebar. 2. Jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun sangat besar. 3. Angka kelahiran tinggi. 4. Angka kematian mulai menurun. 5. Pertumbuhan penduduk cepat. 6. Umumnya terdapat di negara berkembang. Contoh negara. 1. Indonesia. 2. Nigeria. 3. Ethiopia. 4. Pakistan. Dampak positif. 1. Tenaga kerja di masa depan sangat melimpah. 2. Pasar konsumen semakin besar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Potensi bonus demografi apabila kualitas sumber daya manusia ditingkatkan. 4. Meningkatkan produktivitas nasional jika lapangan kerja tersedia. Dampak negatif. 1. Beban pendidikan sangat besar karena jumlah anak banyak. 2. Kebutuhan fasilitas kesehatan meningkat. 3. Tingginya angka pengangguran jika lapangan kerja tidak mencukupi. 4. Kemiskinan dapat meningkat akibat tingginya angka ketergantungan. 5. Tekanan terhadap sumber daya alam semakin besar. Gambar piramida penduduk muda atau ekspansif. 2. Piramida penduduk stasioner. Piramida penduduk stasioner adalah bentuk piramida penduduk yang memiliki bagian dasar, tengah, dan atas relatif seimbang, sehingga menyerupai bentuk persegi atau lonceng. Bentuk ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada setiap kelompok umur relatif merata dan pertumbuhan penduduk berlangsung stabil. Ciri-ciri. 1. Bentuk hampir menyerupai persegi atau lonceng. 2. Jumlah penduduk pada setiap kelompok umur relatif seimbang. 3. Angka kelahiran rendah. 4. Angka kematian rendah. 5. Pertumbuhan penduduk stabil. 6. Umumnya terdapat di negara maju. Contoh negara. 1. Swedia. 2. Belanda. 3. Denmark. 4. Prancis. Dampak positif. 1. Pertumbuhan penduduk terkendali. 2. Kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan lebih mudah direncanakan. 3. Keseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan penduduk usia non-produktif. 4. Stabilitas ekonomi dan sosial lebih mudah dipertahankan. Dampak negatif. 1. Pertumbuhan ekonomi dapat melambat jika jumlah penduduk produktif tidak bertambah. 2. Bonus demografi relatif kecil. 3. Jika angka kelahiran terus menurun, dapat berubah menjadi piramida tua. Berikut gambar piramida penduduk stasioner. 3. Piramida penduduk tua konstruktif. Piramida penduduk tua konstruktif adalah bentuk piramida penduduk yang memiliki bagian dasar sempit dan bagian tengah, hingga atas relatif lebih lebar. Bentuk ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia lanjut lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia muda. Ciri-ciri. 1. Dasar piramida sempit. 2. Jumlah penduduk usia lanjut lebih besar dibandingkan usia muda. 3. Angka kelahiran sangat rendah. 4. Harapan hidup tinggi. 5. Pertumbuhan penduduk sangat rendah atau bahkan negatif. 6. Banyak dijumpai di negara maju. Contoh negara. 1. Jepang. 2. Jerman. 3. Italia. 4. Korea Selatan. Dampak positif. 1. Kualitas sumber daya manusia umumnya tinggi. 2. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat lebih baik. 3. Pendapatan per kapita relatif tinggi. 4. Produktivitas tenaga kerja cenderung tinggi karena didukung teknologi. Dampak negatif. 1. Jumlah tenaga kerja semakin berkurang. 2. Beban pemerintah untuk pensiun dan layanan kesehatan meningkat. 3. Rasio ketergantungan penduduk lanjut usia semakin tinggi. 4. Pertumbuhan ekonomi dapat melambat akibat kekurangan tenaga kerja. 5. Beberapa sektor mengalami kekurangan pekerja sehingga memerlukan tenaga kerja asing atau otomatisasi. Berikut gambar piramida penduduk tua atau konstruktif. 7. Rasio ketergantungan atau dependency ratio. Pengertian. Rasio ketergantungan menunjukkan banyaknya penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.
Rumus dependency ratio sama dengan penduduk usia 0 sampai 14 tahun tambah usia 65 tahun ke atas. Bagi penduduk usia 15 sampai 64 tahun kali 100 rasio ketergantungan, dependency ratio, dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun, kemudian dikalikan 100. Hasilnya menunjukkan jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif. Interpretasi: semakin kecil rasio ketergantungan, semakin besar peluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 8. Permukiman. Pengertian. Permukiman adalah tempat tinggal beserta sarana dan prasarana pendukung kehidupan. Jenis permukiman: 1. Permukiman perkotaan. 2. Permukiman pedesaan. Faktor yang mempengaruhi: 1. Kondisi fisik wilayah. 2. Mata pencaharian. 3. Infrastruktur. 4. Transportasi. Permasalahan permukiman: 1. Permukiman kumuh. 2. Sanitasi buruk. 3. Banjir. 4. Kepadatan tinggi. 9. Kualitas penduduk. Pengertian: kualitas penduduk merupakan tingkat kemampuan penduduk yang diukur dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Indikator: 1. Tingkat pendidikan. 2. Angka harapan hidup. 3. Pendapatan per kapita. 4. Indeks pembangunan manusia, IPM. Upaya peningkatan: 1. Pendidikan berkualitas. 2. Pelayanan kesehatan. 3. Pelatihan keterampilan. 4. Penciptaan lapangan kerja. Kualitas penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemajuan suatu negara. Penduduk yang memiliki pendidikan tinggi, kesehatan yang baik, serta kesejahteraan yang memadai akan menjadi sumber daya manusia yang produktif dan mampu mendorong pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penduduk harus dilakukan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja secara berkelanjutan. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang dinamika kependudukan Indonesia. Semoga materi yang telah dipelajari dapat menambah pemahaman kita mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan kualitas penduduk serta dampaknya bagi pembangunan. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.